menerangkan tentang apa, Nak? Tentang tiga dalil dan empat hadis ya, yaitu tentang menjaga kelangsungan hidup manusia, hewan-hewan, pokoknya yang ada di alam semesta ini ya. Nah, kemarin pun kalian sudah mengerjakan penugasan individunya ya, evaluasinya baik atau penugasan yang Ibu berikan kemarin di channel YouTube Ibu ya. Sudah dikerjakan, alhamdulillah. Nah, satu lagi tuh penugasan kelompoknya. Penugasan kelompok apa tuh? Membuat apa kemarin? Kemarin Ibu bagi 4 kelompok ya? Sudah selesai semua? Mana yang kelompok 1? Silakan maju, Ibu pengen lihat dulu. Boleh? Baik, terima kasih ya. Ini penugasan-penugasannya. Kelompok 2 mana? Baik. Gimana, pada kerjasama tidak? Tidak. Kelompok 3? Oh, luar biasa. Oke, ini sesuai ya dalilnya. Kemudian yang terakhir kelompok 4. Terima kasih. Baik, ini. Baik, di sini pada pertemuan sebelumnya saya mengingatkan kembali tentang penugasan kelompok di bab 1 yang belum rampung, yaitu pembuatan poster untuk masing-masing kelompok, yaitu tentang melestarikan lingkungan, menjaga kehidupan. Baik ya. Ibu aturkan balik terima kasih yang sudah mengumpulkan. Yang mana poster tersebut saya akan manfaatkan atau untuk himbauan pengingat di lingkungan sekolah bahwasannya pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Masuk kepada pembahasan di materi kedua. Boleh silakan dibuka dulu. Kegiatan pembelajaran dimulai, saya memberikan pertanyaan pemantik agar peserta didik lebih aktif dan paham tentang materi yang akan diajarkan. Baik, boleh ditulis dulu. Kemudian di sini pun saya membiasakan peserta didik untuk menulis poin penting dalam materi tersebut. Nah, sebelum Ibu masuk kepada pembahasan materi ini, nah kita akan menjelaskan dulu nih penjabaran tentang iman. Ya. Nah, sebelumnya kalian sudah literasi belum di rumah? Ya. Oke, mantap, luar biasa. Nah, pertanyaannya nih, iman secara bahasa. Siapa yang berani menjawab? Siapa? Di pertanyaan pemantik yang saya berikan, saya meminta peserta didik untuk bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan. Dalam dulu. Boleh, silakan maju. Ada yang berani maju? Silakan. Ibu lagi nyari referensi ini di halaman 36.
dia datang. Silakan. Ada lagi nggak? Siap-siap nih, angkat tangannya boleh, bagus. Siap-siap aja sini maju ke depan. Nah, itu nanti udah ini yang kan. Ini satu lagi cepetan. Cepat-cepat dia datang. Baik, selanjutnya angkat tangan. Ini tentang iman secara Islam. Mana? Mau maju? Oke, boleh. Alhamdulillah peserta didik ikut peran aktif dalam berkompetisi dalam kegiatan pembelajaran ini. Alhamdulillah wa syukurillah, anak-anak sangat luar biasa. Baik, ini adalah pertanyaan pemantik dari Ibu ya. Bahwasannya ini adalah garis besar di pembahasan bab 2, yaitu meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iman menurut bahasa ini alhamdulillah sudah diisi ya sama teman-teman kalian, dan memang ini sesuai. Nanti pun ini ulangan kalian pun ada ya kalau ada pertanyaan pemantik ya secara bisa. Iman menurut bahasa yaitu pengakuan atau Islam, untuk atau itu dan sikap menerima atas apapun. Sedangkan menurut istilah adalah membenarkan dengan hati, menggerakkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Tapi rukun Islam semuanya itu ya memang harus dipraktekkan dalam diri kita dalam kesehariannya ya, itu semuanya mengandung pahala tentunya. Nah, selanjut kepada nanti kita mau bertanya nih, iman kepada kitab-kitab Allah. Baik, di sini pun saya mencoba memberikan pertanyaan pemantik secara lisan, ya tujuannya agar lebih aktif lagi dalam pembelajaran ini. Yang pertamanya iman kepada Allah, keduanya iman kepada malaikat Allah, dan yang ketiga kitab-kitab Allah. Benerin tangan dong. Ada yang berani tidak menyebutkan keenam iman tersebut? Ada yang berani? Mana? Ya, masukin iman kepada Allah. Ada yang berani tidak? Angkat tangan. Ada yang lupa, Bu? Ya udah kita bareng-bareng ya. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada Allah. Yang ketiga iman kepada Allah. Yang keempat iman kepada Rasul. Yang kelima iman kepada Allah. Dan yang terakhir iman kepada Allah. Kita sudah iman, kita sudah meyakini ya. Nah, sekarang ada 4 kitab yang harus
kitab tersebut. Silakan yang berani maju ke depan. Ya, boleh. Ayo. Selanjutnya nih, ayo siapa cepat dia dapat di depan duluan. Pokoknya siapa yang maju aja duluan. Jangan. Stop, yang maju lagi. Kalau kita Taurat, kita apa ya? Kalau yang perempuan jangan diam saja. Oke, siapa lagi? Ada lagi kan nih, satu lagi tuh. Harus iris ya. Terakhir kita tambah. Ayo. Satu lagi. Alhamdulillah seru sekali melihat peserta didik dalam berkompetisi. Tentunya saya memberikan nilai tambahan bagi peserta didik yang mau memberanikan diri menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih ya. Nah, ini adalah nama-nama kitab yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya ini masih berbeda-beda isinya ya. Namun yang paling terjaga itu sampai nanti hari kiamat adalah kitab Al-Quran. Ini pokoknya terjaga sampai hari kiamat datang. Ya, karena kenapa kitab-kitab sebelumnya ini sudah tercemari oleh bahasa-bahasa manusia. Ibarat kalau sudah di dalamnya sudah tidak murni, murniannya itu sudah ada campur tangan dari manusia. Ya. Bagaimana kita mewujudkan agar semuanya kita imani? Yang penting kalian sudah mengimani tadi itu sudah luar biasa. Apalagi kitab Al-Quran ini kita Taurat, Zabur, Injil ini diberikan kepada kaum Bani Israel, bangsa Yahudi. Sedangkan kalau kitab Al-Quran ini diberikan kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, ya, menggunakan bahasa Arab. Nah, ketika memang Al-Quran bahasa Arab, bagaimana kita untuk bisa tahu makna yang kita baca? Nah, di sini kita pun membahas tentang menjadi generasi pencipta Al-Quran. Ada nggak tahapan-tahapannya? Ada dong. Yang pertama, apa aja sih tahapan ketika kalian mau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kita harus sering membacanya. Mau nggak membacanya? Sedangkan membaca Al-Quran itu kan pahala luar biasa. Pahalanya berlipat ganda, apalagi di bulan suci Ramadan. Nah, seringnya membaca Al-Quran. Ada yang hafal nggak? 9 untuk petugas MBD kelas 9B ditunggu segera. Nah, di sini pun kita mau dong menjadi generasi pencinta Al-Quran karena pahalanya luar biasa. Ketika kalian mau mengamalkannya pun kita harus tahu isi kandungannya. Apalagi kita harus sering membaca ayat suci Al-Qurannya. Nah, kalian bisa mengamalkan nggak ini semua dalam kehidupan kesehariannya? Insya Allah ya. Minimal kalian menelaah, beroja, surah-surah terakhir
pelajaran seperti kamu kan. Kemudian setelah membacanya, kalian ini stepnya adalah memahami. Ketika kalian membaca, misalkan Al-Quran sudah binas, kalian hafal kan, Anas? Tapi nggak tahu artinya, percuma tidak? Percuma, nah berarti minimal kamu tahu artinya itu satu ayatnya. Kalau misalnya susah untuk menghafal, minimal tahu isi kandungan atau dari surat tersebut yang kita baca. Gitu, paham ya? Tentunya dalam surat atau ayat yang kalian baca itu ada makna dan pesan tersendiri. Kemudian mentadaburi. Mentadaburi ini adalah menelaah, memikirkan tentang isi dari kandungan ayat tersebut. Oh iya, Al-Quran itu menjelaskan misalkan sholat itu tata caranya seperti ini. Oh, kita keharusan sebagai misalkan umat manusia harus selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Ya, sesama manusia ternyata orang tua ada ininya ya. Cara kalian berbicara kepada orang yang tua dari kita, teman sejawat, bahkan kepada adik pun itu semuanya itu dijelaskan di Al-Quran ya. Kenapa kita harus memahami semuanya? Karena Al-Quran itu mau kita menjadi sosok insan yang mendekati kepada sempurna gitu loh ya. Ketika kalian sudah mengamalkannya, membacanya, minimal kita bisa menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, mungkin kalau kemarin kita memberikan penjelasan di bab 1 pentingnya menjaga kelestarian alam ini, ya nggak? Oh, terhadap manusia, caranya dengan apa? Manusia itu berarti harus menjaga kebersihannya, menjaga kesehatannya. Oh, apalagi menjaga kelestarian hewani, ya nggak? Karena itu kan semuanya manfaat buat diri kita semua, ya nggak? Nah, setelah mendahului, berarti kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ada yang ditanyakan? Nah, untuk pemateri pembelajaran ini, sebelum nanti Ibu akan melanjutkan di minggu selanjutnya. Ada yang ditanyakan? Jelas? Setelah literasi, Ibu mau dong kalian pun nanti punya catatan ya. Nanti PR-nya Ibu mau kalian menyalin rangkuman aja ya di rumah ya. Bisa ya, ditanyakan ya. Baik, jika memang tidak ditanyakan, tidak ada yang ditanyakan, berarti jelas. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran telah selesai. Semoga pertemuan kali ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tentunya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.